Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya setelah vakum cukup lama. Kali ini kita akan bahas lagi. Ini video pembelajaran. Kali ini topiknya masih trigonometri ya. Ya, nanti saya akan coba ngambil topik lain ya. Kita akan coba ambil topik lain, mungkin misalnya ada polinom seperti itu, fungsi dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya ini kombinasi juga ya, tidak trigonometri murni juga, karena di situ ada logaritma trigonometri ya. Bisa ya, logaritma dan trigonometri itu sangat bisa digabungkan, termasuk logaritma dengan persamaan eksponen itu juga bisa. Kita akan bahas yang seperti itu nanti ya. Kita akan bahas insya Allah kalau ada kesempatan lain ya. Nah, kita akan coba kerjakan soal ini ya. Ini adalah soal logaritma. Ini buatan saya sebenarnya soalnya. Ya, ini soal buatan saya. Kita akan coba ya kali ini menyelesaikan ini logaritma trigonometri. Soalnya ini cukup panjang ya kelihatannya ya. Ini adalah logaritma tangen ya. Logaritma tangen pi per 2020 ditambah logaritma tangen 2pi per 2020. Dan seterusnya sampai dengan logaritma tangen 1009 per 2020. Nah, apakah ini susah ya? Sebenarnya tidak ya, sebenarnya tidak susah. Kita akan mulai, kita akan kerjakan ini. Apa yang akan kita lakukan ya? Sekarang kita akan bahas ya. Nah, langkah awalnya adalah kita akan gunakan sifat berikut ini ya. Sifat berikut ini sifat apa? Pertama, kita analisis dulu bahwa ini tangen dari pi per 2 dikurangi x. Pi per 2 itu kan kalau di sudut pi itu 180 ya. Pi per 2 berarti 90 derajat ya. Itu sudut berbagai kuadran ya, sudut berelasi di berbagai kuadran. Itu bisa kalian cek nanti ya, silakan. Itu akan sama dengan begini. Itu akan sama dengan kotangen x. Nah, ini sifatnya ya. Nah, kotangen x itu sendiri sebenarnya adalah 1 per ini tangen x. Nah, ini sifatnya ya. Sifat ini yang kita gunakan. Berdasarkan sifat ini nanti kita akan kelompokkan ya. Kita kelompokkan suku-suku ini, suku-suku pada deret ini. Bagaimana? Ya, kita tidak akan bahas panjang lebar ya. Saya hanya ambil satu contoh saja. Yang saya ambil adalah yang suku terdepan dan yang paling belakang. Yang paling depan itu kan tangen pi per 2020 ini ditambah dengan logaritma suku paling belakang ya, tangen 1009 pi per 2020. Nah, ini kalau saya uraikan nanti jadinya begini. Berdasarkan sifat logaritma itu kan jadinya nanti kedua bentuk ini, tangen pi per 2020 itu akan dikalikan dengan tangen 1009 pi per 2020. Jadinya seperti ini ya pengelompokannya. Ini sifat logaritma ya, sifat logaritma. Jadi penjumlahan itu bisa dikelompokkan kalau basisnya sama. Dia akan jadi perkalian. Nah, dari sini kita akan gunakan sifat yang tadi di atas itu. Ya, pi per 2020-nya saya biarkan. Yang saya ubah itu ini, tangen 1009 per 2020. Ini akan saya ubah. Nah, ternyata 1009 pi per 2020 itu adalah hasil dari pi per 2 dikurangi pi per 2020. Nah, kalian bisa coba ya. Nanti kalau ini disamakan penyebut itu pi per 2 itu kan jadinya 1010 per 1020 ya. Kalau dikurangi ya hasilnya sama nanti. Oke. Apa yang akan kita lakukan ya? Lanjut, kita gunakan sifat yang tadi bahwa ternyata ini akan menjadi begini. Tangen pi per 2020 kali 1 per tangen ini ya. Saya scroll ke bawah biar kelihatan. Pi per 2020. Jadi ya ternyata tangen 1009 pi per 2020 itu jadinya sepertangen ya, sepertangen pi per 2020. Ya bisa seperti itu ya ternyata ya. Nah, berapa nilainya ya? Kalau kita kalikan hasilnya 1 ya, otomatis pasti hasilnya 1 karena itu sama ya. Pi per 2020 pi per 2020 bisa disederhanakan, hasilnya 1. Berapa logaritma 1? Logaritma 1 hasilnya adalah 0. Apakah sudah terlihat jawabannya? Oke, kita lihat ya. Kita gunakan cara yang sama, nanti kita akan dapat begini. Kita kelompokkan yang lain juga ya, untuk meyakinkan gitu ya. Bahwa ternyata begini nanti.
2pi per 2020, nanti temannya ya kan dikelompokkan dengan ini ya, 1008pi per 2020, hasilnya 0. Kemudian logaritma tangan 3pi per 2020 ditambah logaritma tangan 1007pi per 2020, hasilnya 0 juga. Ya, kalau diteruskan bisa ya, logaritma tangan 4pi per 2020 ditambah logaritma tangan 1006pi per 2020, 0 juga. Seperti itu seterusnya ya, seterusnya. Ini sukunya banyak ya, tidak mungkin saya tulis semua. Nah, ini ya ini kan bisa dibuat terus ya. Nanti pasti kalau kalian telusuri, kalau ditelusuri pasti nanti akan ada suku tengah yang tidak punya pasangan. Siapakah dia yang tidak punya pasangan? Ya, yang tidak punya pasangan itu pasti nanti ini 505pi per 2020. Loh, kok bisa ya? Coba kalian analisis ya, nanti kalian bisa analisis bahwa memang itu yang nanti nggak punya pasangan itu ya itu gitu. Pasti akan ada suku yang tidak punya pasangan sendiri, yaitu ini 505pi per 2020. Ini sendirian dia, single. Apakah ada keistimewaan? Kita lihat dulu bahwa kalau disederhanakan 505pi per 2020 itu sama-sama dibagi 505 ya, itu hasilnya nanti pi per 4. Tangan pi per 4. Pi bagi 4 itu hasilnya adalah 45 derajat ya. Tangan 45 derajat itu 1, berarti logaritma 1 itu 0. Nah, dari sini ternyata hasilnya 0 semua ya. Termasuk suku tengah yang tidak punya pasangan ini pun hasilnya juga segitu. Ya, kalau kalian masih belum yakin apakah benar dia tidak punya pasangan, ya kalian nanti bisa gunakan sifat ini ya. Kalian pakai ini saja. Pi per 2 dikurangi ini. Pasti nanti hasilnya tetap 505pi per 2020. Tetap hasilnya kan seperti itu. Ya, dia pasangannya dengan dirinya sendiri. Sementara dia hanya disebut sekali kan. 505pi per 2020 itu hanya ada satu kali. Makanya dia pasti single. Oke, saya lanjut ya. Sehingga dari hasil itu ya kita akan hitung penjumlahan suku-suku ini semuanya deret ini. Bagaimanakah hasilnya? Ya, saya tulis saja soalnya ya. Saya tulis soalnya, tulis sampai terakhir ini ya. Ini soal aslinya begini ya. Nah, hasilnya bagaimana? Saya akan kelompokkan ya. Kelompokkan seperti tadi ya, pi per 2020 dengan logaritma tangan 1009pi per 2020. Nanti yang logaritma tangan 2pi per 2020 temannya dengan tangan 1008pi per 2020 ditambah ya, ini temannya ya, saya kelompokkan begini, logaritma tangan 3pi per 2020 dengan 1007pi per 2020 dan seterusnya sampai nanti kita akan dapat suku tengahnya ini yang single tadi yang tidak punya pasangan ya, si jomblo ini. Nah, ini dia 505pi per 2020. Kita kelompokkan seperti itu. Nah, karena kita sudah analisis hasilnya di atas, kita tinggal masukkan saja bahwa ternyata itu hasilnya 0 semua ya. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Ya, kalau dijumlahkan hasilnya sudah jelas, pasti hasilnya adalah 0. Ya. Seperti ini ya. Seperti ini proses hitung-hitungnya ya. Berarti ya soal yang kelihatannya menyeramkan seperti ini hasil jawabannya 0 ya, sangat sederhana. Oke. Itu saja yang akan kita bahas pada video kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang punya pendapat lain yang ingin disampaikan, silakan ya. Boleh berkomentar. Mungkin kita bisa bertukar ide. Oke, ini adalah video pembahasan saya saat ini ya. Nanti kita akan bertemu di kesempatan lain lagi. Kita akan bahas topik lain. Topik lain yang lebih seru, yang lebih mantap. Oke, kita akhiri dulu. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.